Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. 10 fakta pelaku parodi Indonesia Raya. Anak orang kaya pulang dari pengajian. Pojok1.id. 10 fakta pelaku parodi Indonesia Raya. Anak orang kaya pulang dari pengajian. Polisi akhirnya mengungkap dan menangkap pelaku parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada 2 orang yang diamankan. 1 orang diamankan di desa Hergamanah, Karangtengah, Kabupaten Cianjur, berinisial MDF alias Faiz Rahman Simalungun. Sedangkan 1 orang lainnya yakni NJ WNI yang tinggal di Sabah, Malaysia. Saat ini keduanya tengah menjalani pemeriksaan dan pendalaman atas kasus tersebut. Terbukanya kasus ini juga membuka sejumlah fakta mencengangkan terkait MDF dan NJ. NJ sendiri diamankan kepolisian di Raja, Malaysia setelah video tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari pemerintah Indonesia. Sementara MDF diamankan berdasarkan hasil Joint Investigation Polri bersama kepolisian di Raja, Malaysia atau PDRM. Berikut 10 fakta pelaku parodi lagu Indonesia Raya. 1. Pelaku baru berumur 11 dan 15 tahun. Kadifumas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebut terbongkarnya kasus ini bermula dari pemeriksaan terhadap NJ. Bocah berusia 11 tahun itu tinggal di Lahad, Datu, Sabah, Malaysia, mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai driver di salah satu perkebunan. Kepada polisi setempat, NJ menyebut bahwa video parodi itu dibuat oleh temannya MDF yang tinggal di Indonesia. MDF sendiri baru berusia 15 tahun dan baru duduk di bangku kelas 3 SMP. 2. Saling kenal. Argo juga menyebut bahwa antara NJ dan MDF selama ini juga sudah saling kenal. Bahkan keduanya juga kerap berkomunikasi melalui media sosial. Keduanya saling kenal dan sering berkomunikasi melalui media sosial, ungkap Argo di Bareskrim Polri Jumat 1 Januari 2021. Selain itu keduanya juga kerap terlibat saling ejek juga melalui media sosial. 3. Kelabui polisi. Lantaran kesal dengan ejekan NJ, MDF kemudian membuat video lagu parodi Indonesia Raya dan mengunggahnya di media sosial. Akan tetapi MDF mengatasnamakan NJ sebagai pemilik akun itu. MDF juga sengaja membuat akun My ASEAN seolah-olah milik NJ. Untuk menghilangkan jejak, MDF juga menggunakan nomor Malaysia serta tag lokasi Malaysia. Jadi MDF membuat kemudian menggunakan nama NJ, akun My ASEAN. Jadi MDF tag lokasinya di Malaysia, menggunakan nomor Malaysia, akhirnya yang dituduh NJ, ujarnya. 4. NJ balas MDF. Karena membuat akun atas nama dirinya, NJ lantas marah dan membalas MDF. Nah, salahnya NJ ini membuat lagi kanal YouTube My ASEAN. Saya ulangi, channel ASEAN. Dia membuat channel ASEAN, kemudian isinya itu mengedit daripada isi yang sudah disebar oleh MDF, jelasnya. Dia menambahi gambar babi oleh NJ dan MDF dan NJ sama-sama membuat beber Argo. 5. MDF paham dunia digital. Dengan lihai mengaburkan identitasnya hingga membuat seolah-olah NJ sebagai pelakunya, MDF bisa disebut cukup piawai dalam dunia digital. Dari hasil pemeriksaan, MDF ternyata sudah diberikan telepon seluler oleh orang tuanya sejak berusia 8 tahun. Yang bersangkutan paham cara menggunakan ponsel, membuat akun palsu hingga cara mengelabui petugas agar tidak terdeteksi apabila ada pelanggaran pidana, tambah Argo. Hal ini diperkuat Kepala Dusun tempat MDH tinggal, Agung Mulyadi, yang menyebut MDF memang menggemari dunia digital dan komputer. Bahkan di rumah orang tuanya yang berlantai 3 pernah ada warnet yang dikelola sendiri oleh MDF.
Itu rumahnya juga dulu ada warnetnya, kalau sekarang sudah nggak ada. Yang kelola warnet juga MDF itu, ungkap dia. 6. Ditangkap usai tawasulan. Agung mengungkap penangkapan terhadap MDF sendiri cukup mengejutkan warga sekitar. Bahkan warga sempat mengira bahwa telah terjadi penggerebekan narkoba. Itu pulang dari rumah neneknya setelah tawasul sekitar pukul 22.00 WIB, ungkapnya. Baru kemudian warga mengetahui bahwa MDF ditangkap terkait konten parodi Indonesia Raya. Taunya ya soal yang parodi-parodi Indonesia Raya itu, sambungnya. 7. Jarang bergaul. Agus juga menyebut bahwa warga selama ini mengenal MDF sebagai remaja yang cukup pendiam dan tidak banyak tingkah. MDF juga diketahui jarang bergaul dengan teman-teman sebayanya. Selama ini ia lebih banyak di dalam rumah. Nggak banyak gaul gitu sama anak yang seusianya, jarang keluar rumah juga, ujarnya. 8. Anak orang berada. MDF sendiri tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah berlantai 3 dan cukup luas. Tepat di sisi jalan di lantai paling bawah digunakan untuk membuka toko. Toko itu sendiri cukup besar dan ramai setiap harinya. Berdasarkan informasi, MDF juga bersekolah di salah satu sekolah favorit di Cianjur. Sekolah itu juga dikenal sebagai sekolah yang berbiaya termahal di Cianjur. 9. Diproses berdasarkan Undang-Undang Anak. Usai diamankan, MDF langsung dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan intensif. Ia pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. MDF disangkakan pasal 45 ayat 2 J pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian pasal 64A J pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Namun karena masih berusia di bawah umur, polisi berpegang pada Undang-Undang Anak untuk proses hukumnya. Untuk MDF sudah ditetapkan sebagai tersangka dan karena di bawah umur menggunakan Undang-Undang Anak, jadi nanti berbeda dengan Undang-Undang Dewasa, ujar Argo. 10. Bukan pengikut Habib Rizik. Argo juga membantah bahwa MDF adalah pendukung, pengikut, atau pencinta Habib Rizik Syihab atau HRS. Hal itu ditegaskan Argo saat dikonfirmasi wartawan. Bukan pengikut atau pencinta HRS. Lihat saja di YouTube Kompas atau yang lain, kata Argo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.